Kita sudah memasuki tahun 2025, tapi entah mengapa waktu terasa sangat cepat berlalu. Seolah-olah sejak tahun 2020, bukan hanya kehidupan secara keseluruhan yang melaju, bukan hanya waktu yang terasa sangat cepat, tetapi yang dirasakan mungkin bumi atau bahkan alam semesta berputar dalam ritme yang tidak lagi bisa kita pahami. Ya memang terlalu dramatis, tapi entah mengapa hari-hari kita terasa terlalu cepat berlalu. Minggu lalu terasa baru kemarin terasa baru sejam yang lalu, dan sejam yang lalu berasa baru semenit. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah ini semua hanyalah ilusi? Perasaan waktu yang sangat cepat ini cuma ada di dalam kepala kita? Atau justru waktu itu sendiri yang adalah ilusi? Pandemi COVID-19 secara intuitif memang dapat kita rasakan adalah salah satu yang memberikan pengaruh terhadap perasaan ini dengan mendalam, karena dia mengubah kehidupan manusia secara mendalam, menciptakan gangguan global yang sudah lama atau bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Lockdown, social distancing, dan transisi mendadak ke pekerjaan jarak jauh membuat rutinitas kita secara kolektif berhenti. Seluruh masyarakat tanpa pandang bulu memasuki fase pause yang memaksa kita untuk menghadapi keheningan dan monoton dalam hari-hari kita. Dan dalam kondisi ini, waktu terasa kehilangan bentuknya. Hari-hari berlalu tanpa batas jelas. Tahun 2020 menjadi titik di mana semua stres dan kecemasan meningkat. Ketakutan akan penyakit dan kematian, ketidakpastian global dan yang lainnya menciptakan memori emosional yang sangat dalam. Dan ini juga menciptakan semacam istilah baru dalam percakapan sehari-hari, seperti sebelum pandemi dan setelah pandemi. Secara psikologis, emosi yang intens memainkan peran besar dalam memperkuat memori, ingatan kita. Ketika kita mengalami kejadian yang memicu rasa takut atau cemas secara mendalam, seperti yang terjadi dengan COVID ini, dengan secara kecemasan yang dibawakannya, seperti ketegangan global, ancaman penyakit, berita kematian terus-menerus, dan ketidakpastian masa depan, ini menciptakan otak kita secara alami mengkodifikasi pengalaman tersebut dengan lebih jelas, menjadikannya sebuah tanda waktu yang kuat. Inilah mungkin yang menjadi sebab mengapa 2020 terasa begitu menonjol dibanding tahun-tahun lainnya. Ketika tubuh berada dalam keadaan stres, kadar kortisol tinggi dilepaskan sebagai respons terhadap ancaman yang dirasakan, yang sebenarnya tidak hanya memengaruhi fungsi fisiologis, tapi juga cara otak kita mempersepsikan waktu. Dari Dr. Howard Ackenbaum dalam Nature Reviews Neuroscience menunjukkan bahwa ada yang namanya hipokampus, bagian otak yang bertanggung jawab untuk memori dan sangat peka terhadap pengalaman baru. Nah, ketika kadar kortisol tinggi terjadi di waktu COVID, fungsi ini terganggu, yang membuat waktu terasa lebih panjang saat stres dan terasa sangat cepat ketika tidak. Dan amigdala yang memproses emosi jadi lebih dominan, yang membantu distorsi dalam momen-momen ini. DMN atau Default Mode Network adalah jaringan otak yang secara alami aktif ketika seseorang sedang beristirahat, bermimpi, atau tidak fokus pada tugas eksternal tertentu, yang perannya adalah pemrosesan internal dengan refleksi diri, menjelajahi memori dan imajinasi. Nah, ketika aktivitas jadi monoton, dominasi DMN ini meningkat, yang menjadi rangsangan eksternal berkurang dalam otak. Akibatnya, pengalaman subjektif kita jadi berlalu tanpa kendali, semacam kehilangan waktu. Namun, konsekuensinya, setelah tahun 2020, ketika kehidupan perlahan menuju normal, meski tidak sepenuhnya, semuanya terasa kurang memiliki bobot emosional yang sama, sehingga terasa rata dan berlalu begitu saja. Dan mungkin ini yang membuat tahun-tahun 2021 sampai 2024 terasa tidak terkodifikasi di memori kita, yang membuatnya terasa sangat cepat. Perasaan ini tidak dirasakan oleh hanya beberapa orang, tapi juga secara kolektif, karena semua orang sekarang sering membicarakannya. Apakah karena kehilangan intensitas emosional yang kita rasakan di tahun 2020 membuat otak kita kehilangan titik-titik penghubung yang membantu menyusun memori kita secara kronologis, yang membuat tahun-tahun setelah pandemi justru jadi terkompresi? Semuanya terasa tidak signifikan. Dari Dr. Ruth Ogden dalam Psychological Science menjelaskan bahwa aktivitas berulang dan kurang menarik seperti akibat COVID tadi membuat waktu itu sendiri menjadi melambat, yang dikenal sebagai temporal compression, di mana kurangnya pengalaman unik membuat otak kehilangan garis pembatas jelas dari satu waktu ke waktu lainnya. Tambahan dari Frontiers in Human Neuroscience menunjukkan bahwa kebaruan memengaruhi cara otak memproses durasi waktu melalui sistem dopaminergik yang merespons pengalaman baru dengan memperlambat persepsi waktu. Dari semua studi ini,
dapat terlihat bahwa tanpa kebaruan, struktur temporal memudar yang menjelaskan kenapa 4 tahun terakhir terasa hanya sekejap. Ketergantungan yang meningkat pada dunia digital selama krisis itu, di mana media sosial, layanan streaming, game, dan yang lainnya beroperasi di luar batasan temporal yang biasanya mengatur aktivitas manusia. Di dunia digital tidak ada lagi pagi atau malam, segala sesuatu adalah instan. Tidak ada lagi struktur alami yang biasanya kita miliki dari dulu sekali. Fenomena ini mengikis langsung ritme kerja, istirahat, dan interaksi sosial. Dan ini dibuktikan oleh Wang dalam Computers in Human Behavior, bahwa penggunaan teknologi selama krisis itu memang mengurangi persepsi waktu terstruktur. Semuanya melebur ke dalam ketidakjelasan. Namun yang menjadi masalah paling besar adalah jejak pandemi ini masih ada. Kebiasaan yang terbentuk selama masa krisis seperti bekerja di rumah, interaksi virtual, hingga kecenderungan menjaga jarak sosial menjadi semacam warisan. Orang-orang jadi nyaman dengan hybrid, menghindari keramaian, dan lebih memilih kenyamanan dunia digital dibandingkan interaksi langsung. Rutinitas sebelumnya, sebelum tahun 2020, semuanya tergantikan dengan struktur waktu yang lebih kabur. Tidak ada ritme yang jelas lagi sekarang. Dan ini mungkin yang merubah persepsi kita terhadap waktu jadi tidak jelas. Hubungan manusia yang spontan biasanya memberikan konteks emosional pada waktu, memperkuat memori kita akan hari-hari tertentu. Ketika semua interaksi bergeser ke layar dan jadi terencana dan berulang, efek temporal kompresi menjadi semakin terasa. Semuanya terlalu tenang, tanpa percikan, tanpa riak, yang membuatnya menyatu jadi genangan yang besar yang sulit dibedakan. Hari-hari yang diisi dengan kecemasan tentang kesehatan, ekonomi, dan masa depan membuat waktu terasa sangat lambat saat dijalani. Tetapi setelah tahun 2020, dengan segala intensitas emosionalnya, semua setelahnya terasa seperti sebuah periode yang menghilang begitu saja dalam kilas balik. Mungkin saja karena semua ini otak kita kekurangan data untuk diolah, yang membuat struktur waktu itu terasa seperti menyusut ketika dilihat lagi ke belakang. Kebaruan yang seharusnya memperluas persepsi waktu dan membuat alur ingatan kita jadi semakin jarang ada. Aktivitas berulang, bekerja dari rumah di ruangan yang sama, tidak bertemu orang lain, dan hanya menghabiskan waktu melihat layar setiap hari membuat kita membunuh waktu itu sendiri. Ini membawa kita ke pembahasan lebih mendalam mengenai bagaimana sebenarnya otak kita memahami waktu. Kenapa bisa waktu yang seharusnya sama terasa berbeda bergantung dari apa yang kita rasakan? Apakah mungkin otak manusia adalah semacam mesin waktu yang tidak hanya merekam momen-momen, tetapi juga menavigasi durasi, urutan, dan signifikansi dari pengalaman kita? Ada salah satu konsep terkenal dalam psikologi bernama Hypothesis of Proportional Time, yang menyatakan bahwa persepsi seseorang terhadap durasi waktu berubah seiring bertambahnya usia karena perbandingan antara panjang waktu tertentu. Misalnya 1 tahun dengan total usia yang telah mereka jalani. Bagi anak kecil, 1 tahun adalah bagian besar dari hidup mereka. Anak yang baru berusia 5 tahun akan merasa 1 tahun sebagai 20% dari kehidupannya, dan bagi yang sudah berusia 50 tahun, itu hanyalah 2% dari kehidupan mereka, yang membuat waktu yang seharusnya sama, yaitu 1 tahun, terasa jauh berbeda tergantung usia mereka. Fenomena ini didukung oleh Drysma dalam Why Life Speeds Up As You Get Older, yang menambahkan bahwa pengalaman baru sangat banyak ditemukan oleh anak-anak dalam menghadapi kehidupan, yang membuat waktu terasa sangat panjang. Sedangkan untuk orang dewasa kebanyakan lebih sering terjebak dalam rutinitas yang sama terus-menerus tanpa kebaruan, karena mungkin juga semuanya sudah dia rasakan di masa kecilnya. Ini sesuai dengan penjelasan awal di mana hipokampus yang bertanggung jawab untuk memproses memori episodik bekerja lebih keras selama pengalaman baru, yang memperlambat persepsi waktu. Dan kalau kita menggali dengan lebih mendalam, persepsi waktu memang berbeda bagi setiap orang dalam pengalaman subjektif mereka. Sama ketika kita merasa stres, di mana emosi kita lebih tinggi, waktu terasa lebih lambat karena otak kita fokus pada detail kecil untuk meningkatkan kewaspadaan, yang sebenarnya muncul dari hasil evolusi dalam mengelola situasi yang berbahaya. Ini juga terjadi sebaliknya, ketika kita merasa bahagia atau senang, waktu terasa lebih cepat. Dan semua ini adalah pekerjaan dari area limbik otak seperti amigdala. Hal yang sama juga terjadi ketika kita secara aktif memperhatikan sesuatu, yang membuatnya terasa lebih cepat daripada sebaliknya. Selain itu, memori memengaruhi cara kita melihat waktu ini. Terasa lebih panjang kalau banyak pengalaman, dan terasa lebih pendek dengan rutinitas kita yang monoton. Lebih dalam lagi, secara biologis, kita dipengaruhi oleh ritme sirkadian sebagai jam biologis, neurotransmitter, dan juga aktivitas otak, yang semuanya memengaruhi bagaimana kita mempersepsikan waktu.
Dari Dix dan Sessler menjelaskan bahwa kita akan lebih waspada di siang hari dibandingkan malam. Ketika kita melakukan kegiatan dengan dopamin tinggi, salah satu neurotransmitter di otak, kita akan merasa waktu jadi lebih cepat. Sama seperti yang dikatakan oleh Mac pada penelitiannya. Aktivitas otak di area korteks, prefrontal, ganglia basal, dan cerebellum juga terlibat dalam pengelolaan waktu, di mana orang yang memiliki gangguan pada area ini, seperti Parkinson atau ADHD, dapat menyebabkan distorsi persepsi waktu. Seperti yang dikatakan oleh Cole, Cheng, dan Mac pada penelitian mereka, penggunaan obat atau zat tertentu seperti kafein, alkohol, atau psikedelik juga dapat memanipulasi persepsi waktu dengan bermain-main di aktivitas otak dan neurotransmitter yang mengatur durasi waktu subjektif kita, di mana kafein mempercepat waktu, alkohol memperlambat, dan psikedelik seperti LSD dan psilocybin membuat waktu secara ekstrim melambat atau bahkan berhenti, seperti yang dijelaskan oleh Wackerman dan teman-temannya. Bahkan, satu hal yang seharusnya bisa kita sadari setiap hari, waktu kita ketika tidur itu menghilang. Kita tidak merasakan waktu yang kita habiskan selama tidur. Waktu berjam-jam yang kita habiskan di atas tempat tidur kita terasa seperti hanya beberapa menit. Ini dikarenakan aktivitas di area korteks prefrontal yang bertanggung jawab dalam kesadaran kita itu berkurang, yang membuat persepsi waktu subjektif itu hampir tidak ada. Otak juga memutus diri dari rangsangan eksternal, termasuk sinyal waktu seperti cahaya, suara, atau aktivitas sehari-hari. Dan tanpa semua ini, otak kita tidak lagi memiliki acuan persepsi waktu, seperti yang dijelaskan oleh Ware dalam penelitiannya. Dari semua pembahasan ini, harusnya kita sampai pada pemahaman bahwa persepsi waktu adalah ilusi subjektif yang diciptakan oleh otak kita sendiri, yang memberikan kita pertanyaan mendalam. Kalau semuanya berbeda secara subjektif, siapa yang bisa menentukan bahwa waktu itu benar-benar ada di alam semesta? Apakah waktu itu tetap nyata secara fisik sebagai dimensi yang mengatur alam semesta? Apakah mungkin walaupun kita mempersepsikan waktu itu berbeda-beda, tapi tetap saja entah mengapa waktu itu harusnya sama dan tetap dan absolut di dalam alam semesta atau realitas itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya cukup aneh, karena kita secara intuitif harusnya tahu dan sadar bahwa waktu pasti sama untuk semua orang dan cuma persepsi waktu kita yang membuatnya berbeda. Karena bukti sederhananya, ada yang namanya jam yang men-track semua ini dan itu akan terus sama bagaimanapun yang terjadi. Tapi apakah benar tahun 2025 ini terasa sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Jadi apa yang membuatnya menjadi tahun baru? Karena tanggal 1 juga terasa sama dengan tanggal-tanggal lainnya di tahun sebelum-sebelumnya. Rasanya hari di tahun lalu dan di tahun ini tidak jauh berbeda, hanya angka di kalender yang membuatnya jadi berubah. Lalu siapa yang memutuskan kapan satu tahun itu dimulai dan juga berakhir? Kalau jawabannya adalah karena kita menghitung berdasarkan lamanya bumi mengorbit matahari yang menjadi penanda satu tahun, bukannya itu berarti waktu hanyalah konstruksi manusia, karena waktu tidak ditunjukkan oleh alam semesta tapi diciptakan manusia yang mempersepsikan alam semesta. Jadi apakah waktu itu benar-benar ada atau cuma ilusi yang kita ciptakan untuk memahami alam semesta? Nenek moyang kita mungkin saja dulunya itu mengobservasi siklus alam, pagi dan malam, fase-fase dari bulan, dan melihat perubahan-perubahan musim di negara yang memilikinya, dan melihat bahwa ada semacam pola dalam perubahan-perubahan ini. Karena pada waktu itu, perubahan-perubahan ini penting untuk bertahan hidup, seperti bertani dan bermigrasi. Mereka mengingatnya, belajar, dan mengajarinya. Sekitar 1500 sebelum Masehi, Mesir dan Mesopotamia kuno menggunakan semacam jam matahari untuk melacak pergerakan matahari, yang membagi siang menjadi jam yang berdasar pada panjang bayangan, yang membuat kita lebih mudah untuk mengerti hal tersebut. Dan Mesir dan juga Sumeria dikatakan adalah yang menciptakan kalender berdasarkan fase bulan dan pergerakan matahari, di mana kalender solar mereka memperkenalkan tahun dengan 365 hari, sama dengan yang kita gunakan sekarang. Sedangkan di Yunani dan Romawi nantinya, mereka menggunakan jam air atau klepsidra yang mengukur waktu berdasarkan aliran air yang stabil. Jauh setelah ini semua, di abad pertengahan, kehidupan religius, baik di peradaban Islam di Timur Tengah atau monastik gereja di Eropa, memerlukan penjadwalan yang tepat untuk berdoa dan melakukan ritual-ritual keagamaan lainnya yang mendorong mereka untuk berinovasi dalam pembuatan jam, seperti menggunakan roda gigi dan pemberat yang lebih konsisten daripada jam matahari atau jam air. Abad ke-17, di mana zaman pencerahan mulai muncul, Galileo yang melakukan studi tentang pendulum menjadi dasar untuk pencatatan waktu yang lebih akurat, di mana Christian Huygens menciptakan jam
jam pendulum pertama pada abad 1656 yang merevolusi lagi ketepatan. Dan di masa ini jugalah Newton yang dijatuhi apel oleh alam semesta sadar tentang hukum semuanya, termasuk waktu yang dia gambarkan sebagai konstan dan universal, mengalir tanpa dipengaruhi oleh peristiwa. Disinilah pertama kali muncul konsep waktu absolut. Di abad ke-19, kebutuhan untuk menyinkronkan waktu mulai muncul karena adanya kereta api dan perdagangan global yang mengganti zona waktu standar yang pertama kali diterapkan oleh Inggris berubah menjadi global dengan konferensi meridian internasional menetapkan Greenwich, Inggris sebagai meridian utama yang menciptakan sistem pengukuran waktu global atau GMT yang masih kita gunakan sekarang. Namun, semua ini berubah ketika negara api menyerang. Einstein dengan teori-teorinya merevolusi konsep waktu. Dia menjelaskan bahwa waktu ternyata tidak absolut, tetapi relatif, tergantung pada kecepatan dan juga gravitasi. Dan ini memunculkan konsep yang namanya dilatasi waktu, yang menyatakan bahwa waktu itu tidak mengalir secara seragam untuk semua orang yang terjadi pada kecepatan tinggi atau di medan gravitasi yang kuat, yang menghubungkan waktu dengan ruang dalam suatu kontinum 4 dimensi. Dan karena ini, salah satunya muncullah jam atom di pertengahan abad ke-20, di mana dia menjadi standar pengukuran waktu yang berdasarkan pada getaran atom seperti cesium yang dikatakan jauh lebih akurat hingga sepermiliar detik dan menjadi dasar waktu universal terkoordinasi atau UTC. Sistem GPS menjadi bukti nyata dari relativitas waktu ini karena satelit yang mengorbit bumi dengan kecepatan tinggi dan berada di medan gravitasi lebih lemah dibandingkan permukaan bumi mengalami dilatasi waktu, di mana waktu pada satelit bergerak itu lebih lama, yang membuat kita perlu untuk melakukan koreksi relativistik agar data lokasi tetap akurat. Fenomena serupa juga terlihat dalam eksperimen dengan partikel muon, di mana partikel-partikel ini yang bergerak mendekati kecepatan cahaya di atmosfer mengalami waktu yang bergerak lebih lambat relatif terhadap pengamat di bumi, memungkinkan mereka bertahan lebih lama daripada yang diharapkan. Dan dikarenakan Einstein juga, ruang waktu sekarang menjadi satu, 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi digabung dengan dimensi waktu menjadi struktur tunggal yang saling terkait, yang menjadikan waktu bukan entitas independen tetapi bagian dari jaringan ruang waktu yang dipengaruhi oleh massa, energi, dan juga gravitasi. Dengan begitu, waktu kosmologis muncul yang dapat dihitung berdasarkan perluasan alam semesta. Ini awalnya diperkenalkan oleh Georges Lemaitre yang secara eksplisit mengusulkan bahwa alam semesta sedang mengembang dan perluasan ini berasal dari atom purba atau ledakan awal yang sekarang dikenal sebagai teori Big Bang. Dia menjelaskan dalam A Homogeneous Universe of Constant Mass and Increasing Radius Accounting for the Radial Velocity of Extragalactic Nebula dengan menggunakan persamaan relativitas umum Einstein untuk menunjukkan bahwa alam semesta dapat mengembang atau bahkan mengerut, dan ini nantinya dikembangkan oleh Edwin Hubble. 2 tahun setelahnya, dia menemukan bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh dari kita dengan kecepatan yang sebanding dengan jaraknya, yang mendukung gagasan utama dari Lemaitre. Dan akhirnya nanti 1964 di bawah Penzias dan Wilson dalam penemuan Cosmic Microwave Background Radiation atau radiasi latar belakang kosmik, bukti terhadap Big Bang menjadikannya model kosmologis utama. Dalam kosmologi modern ini, waktu jadi tiada. Tidak ada namanya waktu yang secara tradisional kita pahami karena dia sudah berubah bentuk jadi ukuran perubahan skala waktu ruang itu sendiri, yang membuatnya tidak mengalir secara universal tetapi relatif, tergantung pada posisi pengamat dan kondisi kecepatan serta gravitasi. Waktu dihitung mulai dari Big Bang berdasarkan perluasan alam semesta, yang menjadikannya hanyalah parameter untuk menggambarkan evolusi kosmos, bukan dimensi independen. Dan jika saja alam semesta berhenti mengembang atau belum mengembang seperti sebelum Big Bang, waktu itu sendiri menjadi tidak relevan. Kalau kita menggali lebih dalam lagi, dalam perspektif kuantum, waktu bisa dikatakan tidak eksis secara fundamental, tapi hanya fenomena emergen yang muncul dari interaksi partikel-partikel kuantum yang membentuk alam semesta. Dalam teori seperti loop quantum gravity atau LQG, ruang dan waktu dilihat sebagai jaringan hubungan kecil dan terpisah, sehingga waktu yang kita rasakan hanya relevan pada skala besar. Bahkan persamaan Wheeler-DeWitt yang mencoba menjelaskan alam semesta dengan menggabungkan teori kuantum dan relativitas tidak memasukkan waktu sama sekali, yang menunjukkan bahwa waktu bukanlah bagian dasar dari realitas. Selain itu, waktu dalam kuantum sangat tergantung pada pengamatan. Partikel yang berada dalam superposisi atau keadaan berlaku
berlapis tidak mengalami waktu sampai kita mengamatinya. Konsep entropi yang menghubungkan waktu dengan peningkatan ketidakteraturan juga hanya berlaku di skala besar, karena di tingkat kuantum hukum-hukum fisika tidak peduli pada arah waktu. Dalam fenomena seperti keterjaratan kuantum, partikel-partikel bahkan tampak mengabaikan jarak dan waktu, memperkuat gagasan bahwa waktu bukanlah dimensi yang absolut. Dengan demikian, dalam fisika kuantum, waktu hanyalah cara kita memahami perubahan dalam sistem besar dan kompleks, bukan sesuatu yang benar-benar mendasar dalam struktur alam semesta. Dari semua ini, kita dapat menarik satu kesimpulan, bahwa waktu seperti yang kita pahami mungkin ada, tetapi eksistensinya tidaklah ontologis dalam alam semesta itu sendiri, tidak berdiri sebagai entitas mandiri atau fundamental dalam struktur kosmologis ataupun kuantum, tapi dia muncul dari cara kita sebagai makhluk dengan kesadaran dan keterbatasan memahami dan mengorganisasi perubahan besar yang terjadi di alam semesta. Persepsi waktu yang kita alami dari masa lalu, sekarang hingga masa depan bukanlah refleksi dari realitas objektif, melainkan hasil kerja otak kita dalam memproses informasi. Dalam pengalaman kita sehari-hari, waktu tampak mengalir terus-menerus, tetapi di alam semesta pada tingkat paling dasar, waktu tidak mengalir. Ia hanya ada sebagai hubungan antar peristiwa dalam struktur ruang waktu. Fenomena seperti dilatasi waktu dalam relativitas, di mana waktu berjalan lebih lambat di medan gravitas yang kuat, atau ketergantungan waktu pada pengamatan dalam mekanika kuantum, mempertegas bahwa waktu hanyalah cara kita mengukur perubahan relatif terhadap titik referensi tertentu, yang berarti waktu sama seperti bahasa dan juga matematika hanyalah alat mental, sebuah narasi kuat yang diciptakan manusia untuk memahami dunia yang kompleks ini, membuat kita mampu untuk mengingat masa lalu, merencanakan masa depan, dan mengalirkan kehidupan dalam struktur linear, meskipun alam semesta itu sendiri tidak peduli. Kalau kita pause sebentar, ini justru jadi fakta yang cukup menyakitkan bagi eksistensi kita. Kalau waktu tidak ada, maka kehidupan sendiri bukanlah perjalanan. Berapa lama kita hidup, berapa banyak yang telah kita capai, dan berapa banyak waktu yang tersisa tidak lagi penting. Karena kita bahkan tidak tahu apakah sekarang benar-benar ada, atau kita hanya bergerak dalam konstruksi pikiran kita sendiri. Dan kalau waktu eksis secara bersamaan, seperti dalam model blok alam semesta, maka kebebasan tidaklah ada, karena harusnya semuanya sudah tertanam dalam ruang waktu. Kalau waktu tidak ada, apakah tujuan dan harapan juga berarti ilusi? Jika waktu tidak ada, konsep progresi atau perkembangan juga tidak lagi relevan. Semua usaha kita untuk mencapai sesuatu tidak jadi berarti apa-apa jika masa lalu, kini, dan masa depan sebenarnya tidak berbeda. Kalau waktu hanya ada dalam pikiran, apakah itu berarti kematian hanyalah akhir dari pengalaman subjektif, sementara alam semesta tetap ada tanpa waktu? Sebenarnya, awal mula atau mungkin yang paling terkenal berpendapat bahwa waktu dan bahkan ruang bukanlah aspek dari realitas objektif, melainkan hanyalah kerangka bawaan manusia untuk memahami dunia, dibawa oleh Immanuel Kant. Menurutnya, semua ini hanyalah kategori pemahaman untuk mengorganisasi pengalaman, dan ini walaupun mungkin tidak disengaja, justru mendegenerasi nilai dari pengalaman manusia itu sendiri. Memang kita mungkin sampai pada pemahaman yang lebih mendekati objektivitas dunia, yang terlihat seperti penjelasan sebelumnya bahwa waktu itu tidak ada, tapi tetap saja pengalaman waktu manusia jadi terlihat tidak bermakna jika dibandingkan dengan realitas sejati. Dan Nietzsche, filsuf yang terpengaruh oleh Kant dengan berat, tidak menyetujui ini. Dia menjelaskan dalam bagian How the True World Finally Became a Fable bahwa dunia sejati dapat dicapai oleh orang bijak, orang saleh, dan orang yang berbudi luhur. Ia hidup di dalamnya, ia adalah dunia itu. Bentuk tertua dari gagasan ini relatif masuk akal, sederhana, dan meyakinkan. Sebuah ungkapan panjang untuk menyatakan, aku, Plato, adalah kebenaran. Dunia sejati untuk saat ini tidak dapat dicapai, tetapi dijanjikan kepada orang yang bijak, yang taat, yang berbudi luhur, kepada pendosa yang bertobat. Dia menjelaskan bahwa gagasan tentang dunia nyata harus dilihat sebagai lebih tinggi daripada dunia penampakan yang kita alami adalah hal yang salah. Dia sejatinya mengkritik orang-orang yang mengatakan hal-hal seperti itu, karena itu mendegenerasi kehidupan itu sendiri. Dalam Beyond Good and Evil, dia melanjutkan, apa itu penampakan bagiku sekarang? Tentu saja bukan kebalikan dari suatu esensi. Apa yang dapat kukatakan tentang esensi selain menyebutkan atribut-atribut dari penampakannya? Tentu bukan topeng yang bisa dikenakan pada sebuah yang tidak diketahui atau dilepaskan darinya. Penampakan bagiku adalah apa yang hidup dan efektif, bahkan sampai mengejek dirinya sendiri sehingga membuatku merasa bahwa di sini ada penampakan, ilusi yang memikat, dan tarian roh tidak lebih dari itu.
bahwa di antara semua pemimpi ini, aku juga yang tahu sedang menarikan tarianku sendiri, bahwa si pemilik pengetahuan hanyalah alat untuk memperpanjang tarian duniawi ini, dan bahwa dalam konsistensi agung serta keterhubungan dari semua pengetahuan, dunia nyata tidak dapat ditemukan. Dia mengatakan bahwa dunia penampakan atau pengalaman manusia ini justru adalah satu-satunya realitas dan konsep tentang dunia sejati, dan semua pencapaian naturalistik tentang dunia itu sendiri justru menjadi ilusi. Dalam konteks waktu, Henry Bergson nantinya menekankan ini dengan membedakan waktu ilmiah yang mekanis dan terukur sebagai temps dan waktu yang kita alami secara langsung sebagai kesadaran adalah durée. Dia setuju dengan Nietzsche, menyatakan bahwa waktu subjektif yang dialami langsung oleh kesadaran adalah yang lebih berharga. Tidak sama seperti temps yang terfragmentasi, durée adalah aliran kesadaran yang kontinu dan tidak dapat dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang terpisah. Pengalaman waktu yang kita rasakan, di mana seperti yang sudah dijelaskan, 1 jam bisa terasa cepat atau lambat tergantung dari pengalaman kita. Inilah yang menurutnya sebagai waktu sejati, di mana setiap momen tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dalam aliran yang tidak terputus, dan tidak sama dengan temps yang mereduksi dimensi subjektif kehidupan manusia yang penuh dengan emosi, kenangan, dan harapan menjadi hanya mekanika. Durée menurutnya menangkap dinamika kehidupan itu sendiri dan bukan hanya sebagai alat untuk memahami perubahan fisik di alam. Pengalaman subjektif ini digemakan lagi oleh Heidegger dalam Being and Time dalam menjelaskan Dasein atau keberadaan manusia. Dia menolak pandangan dualisme Kant dengan menyatakan bahwa realitas sejati terungkap atau aletheia, yang berarti muncul secara parsial dalam momen-momen tertentu, yang menjadikan penampakan sebagai realitas dan bukan ilusi. Menurutnya, waktu tidak dapat dipisahkan dari cara kita memahami diri sendiri sebagai makhluk yang menuju kematian, yang membuat waktu justru lebih dari sekedar penanda objektif, tapi menjadi cara manusia memahami keterbatasan dan kemungkinan dirinya, dan dengan itu bisa menjalani kehidupan secara otentik. Penampakan waktu dalam bentuk pengalaman seperti rasa urgensi, refleksi masa lalu, atau bayangan masa depan justru adalah realitas sejati dari kehidupan manusia. Edmund Husserl sendiri memiliki pandangan yang sama, di mana waktu justru adalah inti dari struktur kesadaran manusia yang selalu memiliki 3 dimensi: retensi atau kesadaran masa lalu, potensi atau antisipasi masa depan, dan impresi atau pengalaman masa kini. Kesadaran akan waktu ini memungkinkan manusia untuk mengintegrasikan pengalamannya yang terfragmentasi menjadi aliran yang koheren, yang menciptakan rasa kesinambungan dalam hidup. Menurutnya, perenungan waktu secara langsung menggali bagaimana ingatan, harapan, dan pengalaman masa kini bersatu untuk membentuk realitas subjektif kita adalah cara menghargai bagaimana pengalaman waktu manusia, meskipun subjektif, adalah cara kita menghadirkan dunia dan memberi makna pada keberadaan. Dan dari seluruh pembahasan ini, kita tiba pada realisasi bahwa waktu, meskipun tidak memiliki eksistensi objektif dalam alam semesta, memiliki makna yang tak tergantikan dalam keberadaan manusia. Waktu adalah konstruksi mental yang membantu kita untuk memahami perubahan, menyusun pengalaman, dan menemukan makna dalam perjalanan hidup kita. Waktu itu sendiri menjadi paradoks. Ia ilusi sekaligus kenyataan, tidak nyata secara fisik, tapi sepenuhnya nyata dalam pengalaman. Alat untuk merenung, bermimpi, bernostalgia, dan bergerak maju. Dengan memahami waktu sebagai bagian dari cara kita menghayati dunia, kita dapat melampaui kekhawatiran eksistensial tentang keberadaannya yang tidak nyata. Justru dalam keterbatasan waktu subjektif inilah makna hidup manusia tercipta. Tahun 2025, seperti tahun-tahun sebelumnya, akan berlalu. Tapi apa yang menjadikannya bermakna bukanlah penghitungan waktu yang objektif, melainkan momen-momen yang kita hidupi, ingat, dan ciptakan. Mungkin kalau kita ingin mencoba untuk membuat tahun-tahun kita setelahnya menjadi lebih berharga dan mungkin terasa lebih lama, kita bisa mencoba untuk membuat tiap momen yang kita hidupi dalam tahun-tahun yang kita jalani menjadi lebih berharga. Mungkin waktu hanyalah ilusi, tetapi ia adalah ilusi yang memberi kehidupan kita struktur, arah, dan makna. Dan mungkin justru di sanalah keindahannya. Terima kasih.